Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam selalu kita mohon agar tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang memudahkan kita berkumpul hari ini. Semoga berkumpulnya kita di masjid Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan soleh untuk kita. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah berikan kita kesadaran belajar ilmu agama. Ini satu anugerah besar. Karena anugerah ini menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan anugerah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang Allah gerakkan hatinya, yang Allah mudahkan langkahnya untuk belajar ilmu agama, itu menjadi sebuah isyarat bahwasannya Allah akan memudahkan dia untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lagi nikmat yang lebih besar dibanding Allah mudahkan seseorang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji Rasulullah. Ini yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, Allah mudahkan bagi dia jalan ke surga. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah kabar gembira bagi kita, menjadi sebuah penyemangat bagi kita untuk tetap terus bersyukur kepada Allah ketika Allah mudahkan kita belajar ilmu agama. Jika kita melihat banyak kaum muslimin, orang Islam banyak, tapi enggak banyak orang Islam yang sadar tujuan kehidupannya. Jika kita lihat lagi, ada sebagian kaum muslimin yang sadar tujuan kehidupannya, tapi dia enggak peduli atau bahkan tidak menjadikan itu prioritas. Salatnya cuma sambilan, berbuat baik cuma sambilan, bahkan selebihnya perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah dia enggak pedulikan. Ada lagi mungkin lebih tinggi daripada itu, orang yang Allah berikan dia kepedulian kepada agama, kesadaran tentang kehidupan akhirat, tapi Allah belum tentu memberikan dia jalan kepada jalan yang benar untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi apa yang dia lakukan, yang dia anggap mendekatkan diri kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah.
Bukankah kita melihat betapa banyak orang yang di sebagian negara, betapa banyak orang yang melukai diri mereka ketika hari Asyura? Apa faktor pendorong mereka? Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya tidak? Tapi apa yang terjadi? Bukan mendekatkan diri, malah Allah murkai. Artinya, kita jika telah diberikan kesadaran agama, lalu kita dimudahkan, setelah itu kita diberikan pemahaman yang benar di atas Quran dan hadis, berarti kita tersaring di antara jutaan orang yang disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semua orang tahu itu, enggak semua orang Allah berikan itu. Enggak semua orang Allah beri kesempatan itu. Ada mungkin orang yang lebih baik dari kita perjuangan agamanya, tapi ternyata Allah enggak tunjukkan Quran dan hadis dalam hidupnya. Padahal Rasulullah mengatakan taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Kata Rasulullah SAW, kutinggalkan kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Ada lagi orang yang berjuang. Maaf, ini kita bukan sedang menghakimi orang lain, tapi kita sedang mensyukuri nikmat Allah kepada kita. Ada orang lagi yang merasa dirinya berjuang, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya, berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dia kira dia dalam kebaikan, padahal dia sedang meninggalkan tanggung jawab dia di hadapan Allah. Maksud kita adalah banyak orang yang mereka merasa mendekatkan diri kepada Allah, tetapi belum tentu Allah berikan dia taufik sebagaimana orang mukmin yang Allah berikan pemahaman agama yang benar. Dari inilah maka tidak perlu kita menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang banyak kepada diri kita agar kita bersyukur kepada Allah. Cukup ingat satu nikmat, bahwasannya Allah memberikan kita semangat belajar agama dan menunaikan agama. Itu nikmat yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena nikmat itu nikmat yang akan memberikan dan mengantarkan seorang kepada kenikmatan yang abadi. Kalau kita sadar ini nikmat, kalau kita sadar ini sebuah anugerah, jaga. Orang kalau tahu sebuah nikmat, dia akan jaga nikmat itu. Kalau dia tahu itu sebuah anugerah, enggak semua orang Allah kasih, pasti dia akan berusaha memelihara nikmat tadi. Nah, bagaimana memelihara nikmat iman ini, nikmat agama dan keistiqomahan ini? Salah satu caranya mensyukuri nikmat ini adalah beramal dengan ilmu kita. Jangan jadi orang yang punya ilmu tapi enggak diamalkan. Jangan jadi orang yang punya pemahaman tapi prakteknya tidak sesuai dengan pemahaman. Bersyukur kepada nikmat itu salah satu sebab nikmat terus ada kepada kita. Maka salah cara bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan berupa iman kepada kita, beramal dengan ilmu agama. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian syukur, la azidannakum, aku akan tambah nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum, tapi kalau kalian kufur, melupakan nikmat ini, menyia-nyiakan nikmat ini, udah pernah disentuh oleh Allah hatinya, tapi dia belagak lupa, dia singkirkan, dia lupakan, dia lalaikan. Allah pernah hidupkan hatinya, tapi dia sengaja matikan. Belum tentu Allah hidupkan lagi kedua kalinya. Belum tentu Allah sadarkan kedua kalinya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hari ini kita akan membahas dosa besar yang berikutnya. Dosa besar yang berikutnya ini adalah berdusta atas nama Allah dan Rasul. Ya Rabb, kalau kita berdusta atas nama presiden aja, kita bisa dituntut penjara, Pak. Ya tidak.
Kita berbilang, Pak Presiden bilang ini, kita sebarkan. Lalu Presiden katakan, enggak, saya enggak pernah ngomong itu. Jangankan Presiden, orang di bawah Presiden saja. Kalau kita sebarkan suatu berita yang dia tidak pernah mengucapkan itu, maka itu sebuah kesalahan. Bagaimana lagi kalau kita menyebarkan sebuah ucapan yang kita sandarkan kepada Allah dan Rasulnya, padahal Allah nggak pernah mengatakan dan Rasul tidak pernah mengatakan. Kenapa sekarang sebagian orang, umpamanya ya tadi, menisbatkan sebuah ucapan kepada presiden? Tujuannya apa? Padahal presiden nggak pernah mengucapkan. Tujuannya dia ingin memperkuat ucapannya agar diterima orang, kan seperti itu. Nah, kenapa orang menisbatkan sebuah ucapan kepada Allah dan Rasulnya, padahal Allah nggak pernah dan Rasul nggak pernah mengucapkannya? Ini termasuk dusta. Apakah ada orang yang dusta secara sengaja atas nama Allah dan Rasul? Ada Pak. Bagaimana contohnya Ustadz? Contohnya dia mengatakan halal dan haram. Allah mengharamkan, Allah menghalalkan. Jadi masalah halal dan haram ini bukan gampang. Ustadz, halal atau haram? Boleh atau tidak? Lalu Ustadz bilang Allahu a'lam. Ustadz gitu aja nggak tahu. Ya memang nggak tahu. Karena konsekuensinya kalau kita bilang menurut Islam, berarti kita menyandarkan kepada Islam. Konsekuensinya berarti kita menyandarkan kepada Allah dan Rasul. Itu bahaya. Tapi kalau bilang menurut saya, itu masih lebih ringan. Halal dan haram itu nggak ada menurut saya. Halal dan haram itu hak penuh Allah dan Rasul. Sama seperti ini Pak. Kafir dan mukmin, neraka dan surga. Neraka, surga. Hak siapa itu? Hak Allah. Maka kalau kita menentukan kamu kafir, kamu neraka, seolah-olah kita mengambil dan mengetahui tentang itu dari Allah. Maka itu bermudah-mudahan mengkafirkan orang lain, bermudah-mudahan menghukumi orang lain tanpa dasar yang benar. Bilang orang lain kafir itu bukan gampang Pak. Karena kafir atau tidak itu hak Allah. Loh kalau gitu kita nggak boleh ngomong orang kafir. Katakan kafir yang dikatakan kafir oleh Allah. Sekarang kalau kita ragu Ustaz, ini kafir atau tidak? Tapi dia sholat. Lebih baik kita katakan kafir atau tidak Pak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena zahirnya sholat. Lah kan batinnya, ya batinnya biar Allah yang menghukumi dia. Daripada kita salah hukumi, sehingga kita menghukumi seseorang yang tidak pantas untuk dihukumi. Itu nggak boleh. Sama seperti berdusta atas nama Rasul adalah mengarang-arang hadis. Rasulullah bilang, kalau kamu puasa putih, gak makan apa-apa 7 hari 7 malam, kamu akan masuk surga dari pintu manapun yang kau sukai. Boleh nggak Pak? Rasulullah bilang, kalau bulan Safar di Rabu yang terakhir, kamu doa, kamu zikir, kamu sholat tasbih, kamu akan tertolak dari bala. Rasulullah mengatakan itu. Boleh tidak Pak? Nggak boleh. Itu hoax atas nama Rasulullah. Dosa Ustadz, dosa. Kan tujuannya kebaikan Ustadz. Tujuan kebaikan jangan pakai bohong. Berapa banyak orang tujuan kebaikan dia bohong, tapi ternyata bukan baik yang ada, malah mudarat yang ada. Kan sekarang orang kembali seperti itu. Kalau fadilah amal, mereka bergampang-gampangan. Tadi kan kita kembali nih, bagaimana berdusta atas nama dan Allah dan Rasulnya. Kalau orang Yahudi dulu merubah-rubah hukum, seolah-olah yang halal jadi haram, yang halal jadi haram. Maka Allah laknat orang Yahudi menjadi babi dan monyet. Karena mereka menisbatkan sesuatu hukum yang Allah nggak pernah katakan, tapi mereka katakan ini hukum Allah. Dan ini pun hati-hati bagi kita, siapapun kita, termasuk para ustadz mungkin. Hati-hati kalau perkara-perkara istihad, bahkan para ulama mengatakan kalau itu perkara istihad, jangan katakan ini pendapat Allah, perkataan Allah. Katakanlah menurut dalil yang saya pahami. Beda nggak Pak?
Hah? Beda. Sama seperti kemarin saya ditanya itu waktu di Sudirman, Ustadz, apa hukum zakat mal? Coba saya pengen tahu, siapa yang berani mengatakan Allah mewajibkan zakat mal bagi apa itu? Profesi. Zakat profesi itu kewajibannya zakat mengeluarkan 2,5% dari Allah kah atau dari pendapat orang yang menganalisis dalil? Beda nggak? Coba perhatikan ini. Kalau dia mengatakan Allah mengatakan dan berpendapat hukum Allah, profesi itu harus dikeluarkan 2,5% setiap bulannya, kita katakan dia dusta atas nama Allah. Karena nggak ada dalil satupun. Tapi kalau dia bilang, setelah saya mempelajari, melihat dalil-dalil, menurut saya zakat profesi itu ada. Coba Pak, dua ucapan ini beda atau sama? Beda. Kalau masih pakai ucapan yang kedua, kita cuma masih mengatakan itu pendapat kamu dan itu yang kau pandang. Tapi nggak bisa menisbatkan kepada Allah. Lah kalau menisbatkan kepada Allah contohnya gimana? Yang jelas-jelas, wa atuz zakat, keluarkanlah zakat, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat harta, jelas di Quran ada. Rasulullah jelas mengatakan itu. Itu hukum siapa? Hukum Allah. Maka itu ucapan siapa? Ucapan Allah. Di sini pun beda antara hukum yang qat'i, hukum yang jelas dengan hukum ijtihadi, dengan hukum yang keluar dikarenakan ijtihad. Hukum ijtihad jangan pernah dikatakan itu perkataan Allah. Nah, di sini pun kita belajar, Pak. Ibu, semua kita belajar. Kalau pendapat ijtihad, jangan pernah katakan itu pendapat Allah. Tapi itu hasil dari penelitian seorang ulama yang akhirnya dia mengambil kesimpulan. Tapi kalau pendapat Allah dan Rasulnya itu sesuatu yang jelas tertulis di Quran dan hadis. Contoh Pak, yang lain lagi. Contoh tadi zakat. Contoh yang lain lagi adalah apa hukum jika seorang anak itu kafir dan ayahnya muslim, apakah anak itu mendapatkan warisan? Jawabannya apa Pak? Tidak. Menurut pendapat ulama atau itu menurut Rasulullah? Jawabannya itu menurut Rasulullah. Rasulullah bersabda, la yuwarithul kafir mu'min wala mu'min kafir. Tidak boleh seorang mukmin mewariskan orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewariskan orang mukmin. Maka hukum ini kita katakan Rasulullah berkata tidak boleh mewariskan mukmin dan kafir. Menisbatkan ke Rasulullah boleh tidak? Boleh karena memang perkataannya jelas. Tapi umpamanya begini, yang lebih jauh lagi. Menurut Rasulullah orang yang tidak sholat subuh dengan kunut sholatnya nggak sah. Boleh tidak? Nggak boleh, karena nggak ada hadisnya. Tapi kalau dia bilang menurut pendapat guru saya, setelah dia membaca dalilnya, yang tidak kunut subuh tidak sah sholatnya. Benar apa salah? Ya salah juga, tapi nggak sefatal yang pertama. Tapi nggak sefatal yang pertama. Kalau yang pertama fatal, menisbatkan kepada Rasulullah sesuatu yang Rasul tidak pernah ucapkan. Itu dusta namanya. Itu bohong atas nama Rasulullah. Apakah ini mungkin terjadi Ustaz? Terjadi. Dulu pengikutnya Abu Hanifah, ya ini memang seperti nasallallahu salam wal afiyah. Dikarenakan mulai bersebarnya beberapa mazhab, mereka bikin hadis. Rasulullah bersabda, akan keluar dari umatku sirajul hadi ummah, cahaya dan pelita umat ini, bernama Abu Hanifah sirajul ummati. Abu Hanifah sirajul ummati. Abu Hanifah adalah lentera umatku. Abu Hanifah adalah lentera umatku. Kata mereka, ini ucapan Rasulullah. Begitu dilihat hadisnya,
diteliti kebenarannya, betulkah Rasul pernah mengucapkan ini? Enggak pernah. Loh, kenapa mereka mengucapkan hadis ini, mengeluarkan hadis ini? Hanya untuk memenangkan mazhabnya. Terjadi ini? Terjadi, tapi bukan Abu Hanifah yang mengeluarkan. Imam Abu Hanifah bersih dari perbuatan-perbuatan bodoh seperti ini. Pasti orang-orang setelah mereka yang taklid, kebanyakan debat, gara-gara debat akhirnya nggak selesai-selesai, dia keluarkanlah jurus dusta. Maka itu kita juga dianjurkan untuk tidak banyak debat dalam agama. Karena perdebatan itu mengeraskan hati, bukan mendapatkan solusi, malah bisa menyesatkan seseorang. Ya. Ini contoh-contoh dari orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Dan kita tidak boleh berdusta atas nama baginda Rasulullah dan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk dosa besar. Bahkan nanti kita akan bacakan di sini, sebagian ulama bisa menganggap keluar dari Islam ketika dia menisbatkan sesuatu yang Allah tidak pernah ucapkan dan dia katakan ini pendapat Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang mereka mengada-ngada dalam agama sehingga Allah Subhanahu wa taala murka dan laknat mereka. Kita baca hadisnya atau kita baca dalilnya. Yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah. Surat Az-Zumar ayat 60. Di hari kiamat nanti engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, bohong pakai bawa nama Allah. Apa yang mereka dapati? Wujuhuhum muswaddah, wajah mereka menghitam. Ini ancaman dari Allah bagi mereka yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berdusta dengan tujuan jelek atau berdusta dengan niat baik. Nggak boleh. Bagaimana berdusta dengan niat baik contohnya? Dia membuat hadis-hadis palsu supaya orang beramal. Itu nggak boleh. Tetapi kalau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dengan niat jelek, itu bisa keluar dari Islam. Tapi kalau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dengan niat baik, dengan fadilah amal, itu dosa besar. Beda tidak, Pak? Contoh, orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, dia katakan mut'ah itu halal. Rasulullah SAW mengatakan, Allah mengizinkan. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau engkau mut'ah, setiap tetesan air mandi setelah junub kamu mut'ah menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Ya subhanallah. Setiap tetesnya, Pak. Kalau dia mandinya 2 ember berapa tetes itu? Ya Rob. Dusta atas nama Rasulullah. Untuk apa? Untuk menghalalkan yang haram. Ini bisa kufur. Sama seperti orang Yahudi yang mereka ketika itu menghalalkan yang haram untuk mencari ridho manusia, merubah agama Allah. Allah sebutkan dalam Quran, mereka itu merubah agama Allah atas nama Allah. Ini haram, ini nggak boleh. Ini bisa menjadi kufur. Berkata Hasan Al-Basri atau Imam Al-Hasan, humul ladzi yaquluna in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan kalau kami ingin kami lakukan, kalau kami tidak ingin kami tidak lakukan. Berkata Imam Ibnu Jauzi di dalam tafsirnya. Jadi ini jelas ditafsirkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam buku tafsirnya. Wa qad dhahabat ta'ifatu minal ulama ila anna al-kadzib 'ala Allah wa 'ala Rasul kufrun bi yanqul 'anil millah. Ya Rabb. Perhatikan ini bukan ucapan saya, ini ucapan Imam Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Siapa Imam Ibnu Jauzi? Imam besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini pun dinukilkan oleh siapa? Dinukilkan oleh Imam Dhahabi. Imam Dhahabi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Imam Dhahabi? Imam Dhahabi menukilkan perkataan Imam Jauzi di dalam tafsirnya.
Imam Jauzi berpendapat sebagian kelompok dari ulama bahwasannya orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasul dia adalah kufrun, kafir. Yanqul min anil millah, dia telah pindah agama. Ini bagaimana maksudnya? Yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya yang menghalalkan dan mengharamkan merubah agama. Ini yang dikatakan kufur. Maka itu hati-hati nih, kadang-kadang sebagian orang zaman sekarang cuman gara-gara dikasih uang akhirnya dia bilang riba halal. Wow, berat itu. Berat, Pak. Hukumannya berat. Ahalallahul bai' wa harramar riba. Di Quran Allah jelas-jelas bilang Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Kalau dia bilang secara mutlak halal itu riba, maka ini bisa diancam dengan ayat ini, diancam dengan perkataan ini. Sama seperti orang mengatakan bukan yang haram homoseksual itu dulu, zaman sekarang Islam membolehkan homoseksual. Islam membolehkan homoseksual. Ya Rabb, ini perkataan kayak begini berat. Ini perkataan yang menisbatkan kepada agama Allah sesuatu yang tidak benar. Ini namanya berdusta atas nama Allah. Bisa kufur, bahkan kufur. Bahkan kufur. Iya. Karena menisbatkan kepada sesuatu yang enggak benar. Tapi berbeda keadaan seperti ini, Pak. Riba itu haram. Allah mengharamkan riba. Tetapi gambaran ini yang kau gambarkan kepada saya, menurut saya ini bukan riba, ini adalah jual beli. Maka ini tidak haram. Kalau ini boleh tidak? Artinya boleh kalau ini di sini, beda yang pertama tidak? Beda. Sama seperti kemarin, Ustadz, bagaimana pakai GoPay? GoPay diperselisihkan. Prinsip riba kita semuanya sepakat, tapi apakah GoPay riba atau tidak, ini berselisih pendapat. Jadi kalau ada yang bilang menurut Allah dan Rasulnya GoPay itu riba, berat ini juga ucapan. Setelah dilihat dalil-dalil Quran dan hadis yang saya pahami, itu termasuk riba. Kalau ini beda nggak ucapannya, Pak? Maka itu berucap pun dalam menentukan hukum harus hati-hati. Nah inilah perlunya kita belajar. Maka itulah tidak mudahnya menjawab. Tidak mudahnya menjawab. Jadi ada sebagian teman-teman kadang-kadang, maaf ini, dia cuma SMS, Ustaz apa hukumnya? Menurut dia gampang. Ustaz kok nggak dijawab? Padahal kita mikir apa yang harus kita jawab. Kalau permasalahannya di Quran A, kita tinggal bawakan dalil gampang. Atau di dalam hadis B kita langsung bawakan. Tapi di permasalahan kadang-kadang permasalahan yang baru, yang perlu dibaca lagi dalil-dalil berupa fatwa ulama. Tapi kadang-kadang dia bilang, Ustadz afwan, kenapa SMS Anda nggak dibalas? Masa Anda jawab susah? Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin Anda begitu. Ya. Paling kita jawab Allahu a'lam ya akhi. Anda nggak bisa jawab. Karena memang berat menjawab tentang, ya, umpamanya kalau saya ditanya apa pendapat Ustadz, ini masih lebih gampang. Pendapat saya yang ditanya. Apa menurut Allah dan Rasulnya Ustadz? Wah, berat ini. Salah-salah saya bisa berdusta atas nama Allah dan Rasul. Ini yang harus dipahami. Gak mudah menisbatkan sesuatu kepada Allah dan Rasul. Itu sesuatu yang sangat dipertanggungjawabkan keabsahan, kebenaran, landasannya mana perkataan Allah dan Rasul tentang itu. Berkata lagi di sini, wala raiba, tidak diragukan lagi, anal kadhiba ala Allah wa ala Rasul fi tahlil wal haram, tahrim halal, kufrun mahdun, ya Allah. Berkata Imam Dhahabi dan Imam Ibnu Jauzi, yang dinukilkan Imam Jauzi dalam tafsirnya, tidak diragukan lagi. Orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasul di dalam menghalalkan apa-apa yang haram dan mengharamkan apa-apa yang halal, kufrun mahdun, kafir murni.
Kita berbicara hukum ya Pak, bukan berbicara menghukumi orang. Beda nih ya, sekali lagi kita berbicara apa? Hukum bukan berbicara menghukumi orang. Kalau begitu si A kafir Ustaz, beda, itu menghukumi orang. Kita berbicara hukum bukan menghukumi orang. Kalau orang-orang ya perlu ditanya lagi, perlu dipertegas lagi. Kan sudah pernah saya contohkan. Apa hukum ngambil sendal orang? Habis Jumatan dia pakai sendal orang, apa hukumnya Pak? Pencuri, haram tidak? Haram. Apakah semua yang ngambil sendal orang di Jumatan pasti pencuri? Hah? Enggak semua. Ada yang kita tangkap, ini sendal saya. Oh maaf, mirip sendal saya kata dia. Pencuri enggak dia? Maka kalau ditanya sekarang, Ustadz, apa hukum ngambil sendal orang di Jumatan? Haram, pencuri. Apakah bisa dihakimi setiap orang pasti pencuri? Bisa tidak? Nah maka sekarang ini juga sama nih. Apa hukum mengatakan halal dan haram atas nama Allah dan merubah hukum Allah? Kufrun, mahdun, kafir yang jelas. Nah, jangan langsung berpikir kalau gitu Ustaz, teman ana dia menghalalkan isbal Ustaz. Ya Rabbi. Jadi teman antum kafir gara-gara isbal. Ya Rabbi, sejauh itu pikiran antum. Isbal itu sekarang masalah hukum Allah atau malah ijtihad? Hah? Masalah hukum Allah atau malah ijtihad, Pak? Ya memang berat juga ini. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari celana di neraka. Tapi ada yang menafsirkan di situ kalau sombong. Ada yang menafsirkan di situ hadis ini nggak pakai sombong. Kalau sombong hukumannya beda. Perhatikan nih, ini masalah isbal ya, kita agak sedikit keluar. Cuman kita ingin membahas hukum Allah atau ijtihad, gitu kan? Contoh isbal. Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki di neraka. Hukumannya satu, neraka. Perbuatannya satu, memanjangkan di bawah mata kaki. Man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang memanjangkan bajunya karena sombong, Allah tidak akan melihat dia. Allah tidak menoleh kepada dia. Allah tidak bicara kepada dia. Berapa hukumannya? 3. Lah, 2 dalil ini digabungkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ini dalil 1, maksudnya adalah orang sombong. Paham? Karena yang diancam orang sombong dalam hadis yang lain. Berarti hadis yang tidak ada ucapan sombong itu umum, dikhususkan dengan hadis sombong. Berarti dalil ini dilebur, maksudnya adalah orang sombong. Ada yang memahami enggak. Ini hadis dua lafaz, 2 keadaan dengan 2 hukuman. Berarti tidak bisa dilebur. Yang memanjangkan tanpa sombong hukumannya 1, di neraka. Yang memanjangkan dengan sombong hukumannya 3. Bagaimana bisa disatukan di antara 2 hadis yang berbeda hukumannya? Jadi 2 pendapat ulama tidak? Yang benar? Yang benar mana? Jangan tanya yang benar, yang aman. Yang aman yang mana, Pak? Hah? Iya. Lah kita sekarang cari yang aman atau yang bagaimana, Pak? Atau yang enak, Pak? Hah? Betul, kita akui ada ikhtilaf di situ. Ada ikhtilaf di situ. Tetapi hadisnya sharih, hadisnya jelas, bukan hasil karangan. Cuman cara memandang hadis ini terjadi perselisihan. Kalau kita mau yang aman, ambillah pendapat yang mengatakan ini hadis nggak bisa dilebur. Ini hadis nggak bisa dilebur. Lalu bagaimana dengan hadisnya Abu Bakar? Ketika Abu Bakar jalan melorot, Rasulullah mengatakan itu engkau bukan termasuk dari mereka. Berarti kan Abu Bakar di bawah mata kaki, Ustaz. Pemahaman hadis Abu Bakar adalah begini, Pak. Ini Abu Bakar, subhanallah, orangnya kurus. Kurus karena ibadah kepada Allah. Abu Bakar itu usahanya dulu, Pak, dia adalah penjual emas. Bayangkan penjual emas di zaman itu, dan emas di zaman itu betul-betul nilai tukar. Penjual uang lah.
emas itu punya dia. Jadi kalau dia dikatakan kurus karena dia nggak punya harta, bukan. Dia kurus karena mikirin akhirat, Pak. Subhanallah. Iya, kalau kita kurus gara-gara mikirin utang, kadang-kadang ya Rabbi. Dia kurus mikirin akhirat. Bukan orang susah dia, bukan. Udah di atas mata kaki sebenarnya ukuran sarungnya. Tapi gara-gara kurus kadang-kadang melorot. Agak turun mata kaki. Berarti dia turun sengaja atau nggak sengaja? Maka orang yang turun nggak sengaja nggak mengapa. Kita udah panjangin, udah dinaikin mata kaki nih kadang-kadang. Tapi terkadang melorot. Sengaja atau nggak sengaja? Itu nggak masalah. Ya itulah yang terjadi pada Abu Bakar. Kembali lagi nih. Kita ingin membahas halal dan haram itu hak Allah dan Rasul. Jangan bermudah-mudahan mengatakan halal dan haram kalau tidak ada dalil yang jelas. Kalau seandainya itu hasil daripada penelitian para ulama, maka lebih baik kita katakan pendapat para ulama. Itu lebih aman daripada kita katakan ini perkataan Allah, ini pendapat Allah, ini pendapat Rasulullah SAW. Kecuali pasti ada dalil yang jelas untuk mengatakan itu. Ya, maka dikatakan di sini jelas, tidak diragukan lagi. Orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya di dalam menghalalkan dan mengharamkan, maka dia kufrun mahdhon. Inna masya'nu fi kadzib alai fi ma siwa dzalik. Adapun yang dusta selain daripada itu di bawahnya. Maksudnya gini, Pak. Kalau dusta seperti tadi, memberikan keutamaan barang siapa yang sholat nisfu Sa'ban, sekian rokaat. Tujuan dia apa? Supaya orang hidupin malam nisfu Sa'ban. Ada enggak tujuan yang menghalalkan dan mengharamkan? Tidak, memotivasi. Ini beda. Tapi benar apa salah? Tetap salah. Gak boleh, gak perlu kita memberikan motivasi kepada orang dengan dusta. Karena kalau kita dusta nanti di yaumul qiyamah dia tagih. Ya Allah katanya kalau aku melakukan ini dan itu begini. Tapi ternyata dia gak dapat. Kecewa dia. Siapa yang akan ditagih di yaumul qiyamah? Maka itu gak boleh berdusta walaupun buat hadis supaya orang semangat ibadah. Gak boleh. Karena itu juga hak Allah dan Rasul. Hak Allah untuk memberikan motivasi ibadah. Kalau memang tidak Allah katakan, Allah tidak berikan keutamaan itu, enggak perlu kita karang-karang. Hadisnya, Rasulullah bersabda, man kadzaba, ini sebenarnya hadis yang sahih, termasuk hadis mutawatir, Pak. Hadis mutawatir itu hadis yang paling banyak jalan-jalannya. Saking banyak jalannya, hadis itu dikatakan mutawatir, nggak mungkin bohong. Apa hadisnya? Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta pakai namaku, bawa namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia telah kapling tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis mutawatir. Hadis ini Rasulullah mengatakan siapa saja yang berdusta membawa namaku, dia telah menyediakan tempat duduknya di neraka. Sebagian orang pakai jurus berdalih. Ini kan maksudnya berdusta untuk kejelekan, Ustadz. Kalau berdusta untuk memberikan motivasi ibadah boleh. Mana perincian itu dalam hadis ini? Karena hadis ini mengatakan barang siapa yang berdusta atas namaku. Kadzaba alayya itu berdusta bawa namaku. Berarti nggak boleh kita itu. Untuk apapun nggak boleh berdusta atas nama Rasulullah. Tapi kalau untuk kejelekan itu dosanya lebih besar. Apalagi menghalalkan yang haram, itu bisa sampai kepada kekufuran. Kalau hanya untuk memberikan motivasi itu tetap dikatakan bohong. Bohong. Dari inilah maka Ahlussunnah wal Jamaah pendapat tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu, hadis mungkar. Karena kalau kita mengatakan hadis mungkar berkata Rasulullah, berarti kita menisbatkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan Rasulullah sebagai ucapan Rasulullah. Itu namanya
berdusta. Maka tidak boleh meriwayatkan hadis mungkar. Kalau seandainya mau juga mengucapkan hadis itu, jangan katakan perkataan Rasulullah, tersebar di tengah kalangan para ulama ucapan bahwasannya barang siapa, ya beda tidak? Kita cuma tersebar di kalangan para ulama atau tersebar di dalam buku-buku bahwasannya barang siapa yang melakukan ini keutamaannya ini. Itu pun tidak boleh menisbatkan kepada Islam dan tidak boleh menisbatkan kepada Rasul, cuman katakan tersebar di tengah kalangan kaum muslimin. Jadi menisbatkannya bukan kepada Allah, menisbatkan kepada siapa? Kaum muslimin. Itu hadis mungkar dan hadis maudhu, hadis yang betul-betul nggak bisa lagi dinisbatkan kepada Allah dan Rasul. Hadis yang lain, man kadzaba alayya bunya law baitun fil jahannam. Oh Allah, hadis dikeluarkan Imam Tabrani, ya, la ara min tarjama li isnadihi. Sebagian mengatakan hadis ini juga enggak ada isnadnya. Barang siapa yang berdusta atas namaku telah dibangun baginya rumah di neraka jahanam. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja. Nah ini Pak, ini kalimat muta'ammidan, sengaja, ini betul-betul mengamankan ahlul ilmi. Maksudnya gimana Pak? Kadang-kadang ahlul ilmi, ulama cari hadis, dia cari hadis sampai pada kesimpulan menurut saya hadis ini sahih. Lalu dia katakan Rasulullah bersabda. Setelah menurut dia hadis itu sahih. Kalau ternyata hadis itu tidak sahih, apakah dia berdusta secara sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Maka hadis ini betul-betul mengamankan para ulama. Yang sengaja itu adalah dia tahu hadis dhaif, nggak ada hadisnya, dia karang sendiri. Itu namanya sengaja. Maka Rasulullah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka dia telah menyediakan tempat duduknya di neraka. Dalam riwayat lain, ini hadis yang sahih juga, riwayatkan Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rawa anni haditsan, barang siapa yang meriwayatkan dari aku sebuah hadis. Perhatikan ini Pak. Hadis berarti hadis apa saja kan? Baik itu motivasi, mendorong kebaikan atau hadis hukum. Karena hadis kan bermacam-macam. Hadis ada hadis hukum tentang halal dan haram, tentang boleh dan tidak boleh. Hadis ada hadis fadail amal, keutamaan amal, motivasi. Rasulullah enggak merinci di sini, tapi Rasulullah mengatakan barang siapa yang meriwayatkan dari aku sebuah hadis wa huwa yara annahu kadzib, dan dia tahu bahwasannya hadis itu dusta, dhaif, bohong, fahuwa ahadu kadzibain, maka dia termasuk salah satu pendusta kalau dia tetap meriwayatkannya. Sebagian ulama mengatakan boleh meriwayatkan dan menceritakan hadis dhaif. Ada ini pendapat, dan ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi enggak mutlak. Jadi kalau ada yang berpendapat boleh menceritakan hadis dhaif secara mutlak, tidak. Bawa sini perkataan ulama siapa yang mengatakan? Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, para ulama hadis membolehkan meriwayatkan hadis dhaif tetapi dengan beberapa catatan. Yang pertama, hadis dhaifnya bukan yang terlalu dhaif. Bukan hadis mungkar, bukan hadis maudhu, bukan hadis yang orang di dalamnya ada matruk, bukan yang di dalamnya ada kadzab, bukan hadis yang betul-betul dhaif, yang matruh, yang ditinggalkan. Jadi dhaifnya samar. Dhaifnya samar, Pak. Contoh seperti ini. Ada orang dulu namanya A'mash, Sulaiman bin Mihran. Ini A'mash, Pak. Dia dikatakan A'mash, namanya Sulaiman bin Mihran. Dia A'mash gara-gara matanya itu, ya A'mash itu seperti apa ya? Mungkin Gus Dur itu A'mash. Itu A'mash. Ya. Kalau dibilang buta, benar buta,
ya rabun begitu. Dia ini sebenarnya tadinya hadis-hadis dia itu sahih. Tetapi suatu hari buku dia pernah kebakaran. Sehingga dia sulit ngapal hafalan dia, ulang hafalan dia. Jadi ketika bukunya sudah terbakar, hadis-hadisnya dhaif. Nah, para ulama mengatakan kalau hadis ahmas, ada sebuah hadis dan di dalamnya ada ahmas, apakah mutlak dhaif ditinggalkan ataukah mungkin dijadikan hadis yang sahih? Ini Pak, paham ya? Ada pemeriwayat hadis, dia ini hafalannya bagus, dia nggak dusta, tapi kadang-kadang suka tadlis, menyamarkan hadis. Ketika bukunya belum terbakar, hafalannya kuat, nggak banyak lupa. Begitu bukunya kebakar, hafalannya kecampur. Kalau dia ceritakan hadis ke kita, sekarang hadisnya kita terima atau kita tolak? Hah? Kalau kita terima mutlak nggak adil, karena dia pernah terbakar dan lupa. Kalau kita tolak mutlak juga nggak adil, karena dia pernah benar hafalannya. Ya tidak? Maka di sini hadis orang semisal ini hadis dhaif tapi nggak mutlak, bisa jadi sahih. Maka itu dikatakan hadis dhaif seperti dia ini hadis dhaif yang mungkin tertolong. Tapi kalau ada seorang pendusta, jelas-jelas pembohong, tiba-tiba bawa hadis kepada kita, ada mungkin benar nggak perbuatan dia? Hah? Mungkinnya hanya sekitar 10%, 90%-nya bohong, ambil yang 90%. Ini hadis nggak mungkin menaik. Ini hadis nggak mungkin diterima. Nah, ini hadis kalau udah seperti ini, yang kedua ini namanya kadzab, pendusta. Hadis disebutkan maudhu atau hadis mungkar, itu nggak mungkin menjadi naik, dan ini nggak boleh diceritakan kecuali disebutkan kedudukannya, hadis maudhu. Jadi kalau ada orang mengatakan oh pendapat para ulama boleh menceritakan hadis dhaif, lalu dia bawa hadis dhaifnya maudhu dan mungkar, kita ingkari. Ulama mana yang mengatakan boleh? Nggak ada. Yang boleh hadis dhaif diceritakan itu hadis dhaif yang contoh pertama tadi. Dipahami Pak? Itu pun bukan semua hadis. Hanya di dalam bab fadhail amal, bukan dalam bab hukum. Dalam bab keutamaan beramal saja. Dan bukan dalam bab hukum. Masalah halal dan haram nggak bisa. Harus lebih jelas hukumnya. Tapi kalau masalah keutamaan sholat zuhur, keutamaan pergi ke masjid, keutamaan sedekah, dia masuk ke dalam bab itu, boleh. Kalau hukum halal dan haram, itu terkadang mutlak nggak bisa digunakan hadis yang dhaif. Jadi di sini kita pahami hadis yang dhaif itu bagian daripada dusta atas nama Rasulullah. Tetapi kalau dhaifnya itu tidak terlalu jauh, maka terkadang para ulama boleh menceritakannya dengan beberapa catatan tadi. Yang pertama, dhaifnya tidak terlalu dhaif. Yang kedua, dalam bab fadhilul amal. Yang ketiga, ada ayat Quran atau hadis yang sahih yang memperkuat dia. Ada ayat Quran dan hadis yang sahih yang memperkuat dia. Kalau tiga syarat ini ada, maka boleh mengucapkannya atau boleh menceritakannya. Karena Rasulullah mengatakan di sini, barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis dari aku dan dia tahu bahwa hadis itu dusta, maka dia salah satu pendusta. Apa hukum pendusta, Pak? Haram. Rasulullah melabelkan dia, kalau dia tahu ada hadis dari aku dan dia ceritakan dan dia tahu hadis itu dusta, bohong, maka dia termasuk pendusta. Ini ancaman, jangan gampang-gampangan ceritakan hadis yang belum jelas dan disandarkan ke Rasulullah. Karena termasuk berdusta atas nama Rasulullah. Inna kadzaban alayya inna kadzaban alayya laisa ka kadzabi ala ghairi. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan berdusta atas namaku itu tidak seperti berdusta atas nama orang lain, beda. Barang siapa yang berdusta atas namaku, dia telah menyediakan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Rasulullah bersabda lagi, "Man yaqul anni ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengucapkan ucapan dan disandarkan kepadaku padahal aku tidak pernah mengucapkannya, kata Rasulullah, dia telah menyediakan tempat duduk di neraka. Dan Rasulullah bersabda, "Yatba' mu'min ala kulli syai'in illa khiyanah wal kadzab." Akan dicetak bagi setiap orang mukmin segala sesuatu kecuali pengkhianat dan pendusta. Jadi orang yang membawa hadis palsu dianggap berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah taufik wal usmah innahu jawadun karim. Kita mohon taufik dan penjagaan dari Allah, sesungguhnya Dia Maha baik dan Maha bijaksana. Ini hadis atau dosa besar berikutnya, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang dosa besar yang berikutnya, yaitu tentang imam, pemimpin yang menipu pimpinannya atau menipu rakyatnya atau menipu bawahannya, melakukan kezaliman terhadap tanggung jawabnya. Ini di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan, tafadhol. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema. Saya ingin memberi nama anak Muhammad bin Baz karena saya sedang gemar dengan kisah Syekh Abdul Aziz bin Baz atau Syekh bin Baz. Bolehkah saya memberi nama tersebut karena menggunakan bin, atau bolehkah kita disambung menjadi Muhammad bin Baz? Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih baik jangan ya, karena nanti orang akan menganggap itu anaknya Baz. Karena bin itu adalah menunjukkan anaknya Baz, gitu loh. Ya, lebih baik jangan, karena akan, apalagi kalau tertulis dengan bahasa Arab nanti Muhammad bin Baz, orang akan menganggap bin Baz itu bapaknya. Sementara Allah melarang kita untuk menisbatkan sesuatu yang bukan kepada bapaknya. Ud'uhum li abaihim, panggillah dia dengan nama bapaknya. Walaupun dia di sini bukan berniat menisbatkan ke sana, hanya menisbatkan nama saja. Ya, tapi jangan menggunakan bin Baznya, Allah alam, karena akan membuat orang berpemahaman bahwasannya dia itu dari keluarga Baz atau dari keluarga bin Baz. Ya, Allah alam. Ya, silakan. Iya, kalau kita tanya sama anak sama istri, Pak, apa hukumnya ini? Menurut Allah dan Rasulnya, wah itu berat. Saya pernah kajian, kata Ustadz, aman udah. Tapi kalau sampai kata Allah dan Rasulnya, boleh, tapi kalau kita dalilnya jelas. Dalilnya jelas-jelas yakin ada, begitu ya. Ya, tapi kalau masalah-masalah yang berkembang selama ini, lebih baik seperti kemarin saya ditanya ya, Ustadz, apa boleh gambar karikatur Ustadz? Gambar karikatur Pak. Kalau saya bilang Allah dan Rasulullah mengharamkan gambar, benar tidak? Allah dan Rasulullah mengharamkan gambar. Tapi sekarang karikaturnya seperti mobil yang bermata, bebek yang bisa jalan. Ada nggak bebek yang bisa jalan sambil ngomong Pak? Kan di dalam hadits dikatakan, jangan kalian buat gambar yang menyerupai makhluk Allah. Ya tidak? Sekarang mobil yang bermata bisa ngomong, ada nggak makhluk Allah yang kayak begini? Bebek yang bisa ngomong sambil lari-lari, Donald bebek umpamanya. Ada nggak makhluk Allah seperti itu? Kucing yang bisa ngomong punya kantong ajaib. Ada nggak makhluk Allah seperti itu? Nah, makanya kalau ketika saya tanya, saya bilang
Saya pernah tanya sama Syekh, menurut Syekh itu bukan gambar. Karena pas saya pernah tanya masalah itu kepada seorang Syekh di guru saya, katanya itu bukan gambar karena itu bukan makhluk Allah. Dia cuma imajinasi dia saja. Nah, kecuali dia seperti buat Superman, itu kan orang, Pak. Nah, itu udah gambar, wajahnya gambar seperti itu. Itu contoh-contoh ya. Jadi kalau kita menjawab sesuatu yang berkembang itu memang lebih aman kita membawakan fatwa ulama yang lebih tahu dari kita. Wallahu alam. Ada lagi yang lain? Tidak ada, kita cukupkan ya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.